Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Betty di dalam senam ayat Juli 2021. Senam ayat kita terambil dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diambil dari mana ayat hafalan kita tadi? Ya, Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan Kak Vivi yang akan menemani adik-adik dalam sekolah minggu GKI Karangsaru hari ini. Hari Minggu 18 Juli 2021. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat, yang semangat, dan yang pastinya sukacita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan nanti kakak bawakan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami boleh memiliki kesempatan untuk kembali bertemu, meskipun hanya dalam ibadah sekolah minggu melalui YouTube ya Tuhan. Kiranya Tuhan untuk setiap puji-pujian firman Tuhan yang akan kami dengar nanti bisa dapat kami ikuti dengan baik. Semoga kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang semakin taat dan tetap memiliki kerinduan untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus sungguh-sungguh selalu ada untuk kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam keadaan apapun. Ketika kita berdoa, berharap, percaya kepada Tuhan, maka Yesus pasti akan tolong kita. Kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
sebelum kita lanjut puji-pujiannya dan juga mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk ambil Alkitabnya dulu. Kita mau baca ayatnya dulu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga 39. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga 39. Sudah siap? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Ayat yang ke-24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Ayat yang ke-26, kakak ingin kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-26 hingga ke-28 ya. 1, 2, 3. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin Ia berpergian, atau barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat yang ke-29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat padaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya,
Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Ayat yang ke-35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Lanjut ayat 37 adik-adik, kita boleh baca bersama-sama. "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian ini, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Puji Tuhan untuk ayat hari ini adik-adik. Sekarang kita lanjut dulu pujiannya ya. Silahkan Kak Robi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita pujikan satu buah lagu. Kakak senang banget dengan lagu ini, judulnya Berani Tampil Beda. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berani tampil beda. Saat iblis merayu kita, kita tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggoda kita berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam tindakan kita, sehingga kita bisa tampil beda. Kita berdiri teguh sebagai pemenang karena Tuhan beserta kita. Kita pujikan lagu ini.
Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Pilihlah seekor lembu, dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, Ya Baal, jawablah kami. tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin dia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu, ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata,
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Berharap pada Allah yang hidup. Adik-adik, seringkali ketika kita memiliki permohonan atau keinginan, ya, kita tahu bahwa tidak selalu keinginan atau permohonan kita kepada Tuhan itu selalu diberikan atau kita dapatkan. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu seperti apa sih respon kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, berdoa percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita? Atau bahkan mungkin kita akan marah ya, dan juga nggak mau lagi percaya pada Tuhan. Nah, seperti cerita yang sudah kita baca tadi di ayat Alkitab dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20-39, dan juga dari video singkat yang sudah kita saksikan tadi, Raja Ahab adalah seorang yang tidak percaya dengan kuasa Allah, adik-adik. Raja Ahab percaya bahwa segala sesuatu, segala permohonan yang dia inginkan itu bisa didapatkan dari dewa-dewa Baal. Adik-adik tahu Baal itu apa? Baal itu artinya tuan, dan Baal itu biasanya berbentuk patung-patung penyembahan, adik-adik. Jadi mereka menyembah dewa-dewa patung, dewa-dewa Baal. Nah, mereka percaya dengan ritual-ritual tertentu mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Lalu Raja Ahab ini mengumpulkan orang-orang Israel, ya, mereka dikumpulkan di Gunung Karmel. Nah, lalu setelah itu Nabi Elia menantang mereka. Untuk apa? Mereka diminta untuk memilih dulu lembu yang akan dipersembahkan, ya, karena lalu mereka akan melihat, siapkanlah lembu untuk dipersembahkan. Jadi mereka menata kayu, terus lembu ditaruh di atasnya untuk korban bakaran, persembahan. Lalu, tapi mereka tidak boleh menyalakan api. Nah, Nabi Elia ingin lihat nih, mereka meminta kepada dewa-dewa Baal ini, apakah bisa persembahannya tadi apakah bisa menyala, ya, apinya apakah bisa menyala sendiri. Lalu jadi para nabi Baal ini ada banyak sekali ya adik-adik, jumlahnya ada 450 orang. Bayangkan, sedangkan Nabi Elia dia sendiri saja, dia percaya kepada Tuhan Allah. Sedangkan mereka yang lainnya, ya, yang berjumlah banyak sekali ini, mereka mempercayai dewa-dewa Baal. Nah, lalu setelah korban persembahan dipersiapkan, ya, si nabi-nabi Baal ini mulai berjingkat-jingkat, ya, menari-nari. Mereka mempersiapkan memanggil-manggil dewa Baal. Mereka berharap bahwa korban persembahan mereka ini akan menyala apinya, ya, bisa terbakar. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata sampai tengah hari tidak ada hal apapun yang terjadi, ya. Lalu Nabi Elia sempat mengejek mereka bahwa
panggillah lebih keras gitu. Panggillah lebih keras dewa-dewa Baal kalian. Lalu ternyata tidak ada hal apapun juga yang terjadi. Lalu giliran Nabi Elia nih sekarang. Nah, Nabi Elia mempersiapkan juga lembu untuk korban bakaran tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ya, korban bakaran yang Nabi Elia siapkan itu disiram pakai air. Ya, jadi lembu jantannya disiram pakai air, kayunya disiram pakai air. Kira-kira kalau kita mau bakar sesuatu, terus kira-kira yang dibakar itu basah, bisa nggak sih adik-adik untuk terbakar? Pastinya sulit kan? Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata korban bakaran yang dipersiapkan oleh Nabi Elia ini bisa terbakar adik-adik, ya bisa mengeluarkan api. Nah, korban bakaran ini sendiri, Nabi Elia menyusun 12 batu, ya 12 batu ini berdasarkan jumlah suku Yakub adik-adik. Nah, lalu ternyata korban bakaran Nabi Elia ini terbakar, menyala apinya. Lalu mereka semua, ya si nabi-nabi Baal ini yang tadinya tidak percaya kepada Allah, mereka mulai kaget ya. Mereka melihat kuasa Tuhan nyata, seperti yang Nabi Elia katakan tadi. Lalu mereka mulai menyembah-nyembah dan percaya bahwa emang Tuhan Allah itulah satu-satunya Allah yang hidup. Nah, dari cerita singkat ini kita belajar adik-adik bahwa ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, janganlah kita berpaling pada Tuhan yang lain. Janganlah kita bercabang hati. Ya, bercabang hati itu artinya kita berpihak kepada Allah lain. Karena apa? Karena kita memiliki satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita. Ya, jadi kiranya ketika permohonan kita, keinginan kita belum bisa kita dapatkan, kita usahakan segala sesuatu dengan baik, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita inginkan. Tapi kita tidak boleh menyembah Allah lain, ya. Kita tidak boleh menyembah patung, menyembah Baal. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, ya, memohon segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik bagi kita. Oke adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kita yang hidup. Jadi sepantasnya kita hanya berharap pada Allah kita yang hidup, yaitu siapa? Tuhan kita. Yesus
Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sekali lagi melipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bahwa kami hanya boleh bergantung dan berharap pada satu-satunya Allah kami yang hidup, yaitu Engkau saja ya Tuhan. Biarlah untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, boleh kami lakukan dengan baik dan terus mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan kiranya setiap firman Tuhan dapat selalu kami ingat dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu, sukacita selalu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Adik-adik, sampai sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini, pada ibadah minggu ini. Tapi ingat, kita masih ada ibadah juga untuk minggu-minggu seterusnya dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Jadi tetap semangat dan juga tetap beribadah ya, sekalipun lewat YouTube. Dan jangan lupa untuk adik-adik kelas kecil dan juga kelas besar juga ada pertemuan lewat Zoom setiap minggu kedua dan juga minggu keempat. Tetap semangat ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.